Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama lagi kemudian seseorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hari ini kita akan belajar dengan tema menyangkal. Ya, mungkin kita tidak seperti Petrus menyangkal Yesus, karena Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia ada di surga. Tetapi banyak tindakan-tindakan kita yang seperti Petrus lakukan, yaitu menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akibatnya, ketika kita seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus, maka akibat yang nyata adalah Yesus tidak dimuliakan. Saudara-saudara, menyangkal itu artinya menolak untuk mengakui. Ya, menolak untuk mengakui. Saya pernah punya tukang bangunan yang cukup terkenal di daerah Sosok ini. Dia sudah sepuh, sudah tua, dan jago sekali orang ini, sangat-sangat ahli. Ya, jangan sekali-sekali ketika dia sedang kerja, lalu kemudian seperti saya pernah melakukan, saya mengusulkan satu ide yang lain dari bentuk bangunan yang sudah dia akan bangun. Lalu apa yang terjadi? Dia marah, dia ngambek. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Dia tidak mau diganggu pekerjaannya dengan ide-ide yang datangnya dari saya. Karena apa? Dia merasa bahwa dia itu sudah melakukan segala-galanya berdasarkan keahliannya, berdasarkan kapasitasnya. Dan memang benar, orang tersebut memang benar-benar jago. Dan saya memberikan usul adalah usul yang belum tentu berkenan kepadanya, dan belum tentu usulan saya itu bagus untuk bangunan yang sedang dikerjakan. Bayangkan seandainya kalau ada seorang montir sedang mengerjakan mobil kita atau kendaraan kita, motor kita, lalu kemudian kita berikan usul, ya, usul kepada orang tersebut, pada montir tersebut, supaya usulan tersebut bisa memperbaiki kerusakan daripada mobil atau kendaraan yang sedang diperbaiki tersebut. Kita seolah-olah meragukan keahlian daripada tukang tersebut. Kita seolah-olah meragukan dari montir tersebut. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu saja, ya. Ketika kita meragukan seseorang dengan profesi apapun, maka kita sudah menyangkal orang tersebut, menyangkal keahlian dari profesi orang tersebut, ya. Kalau saudara ada di dalam gereja, maka
pendetalah yang merupakan ahlinya di dalam bergereja, karena dia yang memimpin gereja tersebut. Ketika saudara tidak taat, tidak tunduk, tidak mengakui kepemimpinannya, artinya saudara sedang menyangkal dari pendeta tersebut, dari gembala tersebut. Nah, hari ini kita belajar, saudara-saudara, menyangkal itu selalu dihubungkan dengan kebenaran. Ya, ada 4 tokoh di sini yang muncul selain Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Yang pertama di dalam ayat 54, dia adalah imam besar. Ya, imam besar. Tokoh yang pertama muncul di sini adalah imam besar. Imam besar ini adalah orang yang mewakili ingin tahu kebenaran, tetapi cuma hanya sekedar nanya saja. Ya, tidak mau mengakui kebenaran tersebut, sekalipun sudah diberi tahu tentang kebenaran. Ya, hanya sekedar nanya saja. Ketika Tuhan Yesus ada di hadapan imam besar tersebut, imam besar tersebut bertanya tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara, menyangkal ya dihubungkan dengan kebenaran, artinya kita hanya sekedar bertanya-tanya tentang kebenaran, tetapi kita tidak mengakui kebenaran tersebut. Di sisi yang lain, bukan hanya imam besar, tetapi juga di dalam ayat 54, seorang hamba perempuan muncul sebagai tokoh di dalam perikop ini. Ya, perempuan ini sama seperti orang-orang lain. Tokoh yang lain adalah di dalam ayat 58, tidak berapa lama lagi kemudian seorang lain. Saya nggak tahu siapa namanya, karena di dalam Alkitab ini tidak tertulis orang lain tersebut. Ya, kemudian di dalam ayat 15 juga muncul orang yang lain lagi. Di dalam ayat 59 dikatakan, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain. Ya, jadi ada 3 orang di situ, perempuan, orang lain, dan orang lain lagi. Ya, mereka ini adalah yang tahu kebenaran. Ya, karena apa? Karena mereka tahu siapakah Yesus Kristus itu. Ya, dan mereka tahu bahwa Petrus ada dekat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dengan kata lain, perempuan dan orang serta orang lain ini adalah dia tahu kebenaran, tetapi dia acuh atau melarikan diri dari kebenaran. Banyak orang seperti itu. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak peduli dengan kebenaran. Ya. Dan tokoh yang lain yang muncul di sini adalah, yang terakhir adalah Petrus. Ini adalah tokoh utama. Petrus menyangkal Yesus. Petrus adalah mewakili orang-orang yang tahu kebenaran tetapi menolak mengakui kebenaran, sekalipun dia tetap murid Yesus. Ya, mengakui dia tahu kebenaran tetapi menolak untuk mengakui kebenaran saat itu, sekalipun dia masih menjadi murid Tuhan Yesus. Banyak kita seperti Petrus. Kita tahu kebenaran, tetapi kita menolak kebenaran. Artinya kita tidak taat, kita tidak patuh pada kebenaran tersebut. Kita tidak melakukan apa yang kebenaran itu inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita murid Yesus, sekalipun kita orang Kristen, kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mendengarkan video ini, ya, ada beberapa alasan orang atau Petrus menyangkal Tuhan Yesus ini. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, orang yang menyangkal Tuhan Yesus itu adalah orang yang tidak taat atau tidak tunduk. Ya, orang yang tidak taat dan tidak tunduk, apalagi ya yang diharapkan orang tersebut, dia tidak loyal, dia tidak setia. Banyak orang yang ikut Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia tidak mau tunduk, dia tidak loyal. Tahu kebenaran,
siapa itu Yesus, tetapi dia tidak loyal, dia tidak setia, dia tidak tunduk, dia tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bayangkan kalau saya disuruh tunduk kepada Habib Rizik, Bapak Ibu. Siapa dia? Saya tidak mengakui Habib Rizik. Demikian juga, apalagi saya harus tunduk dan taat kepada dia. Demikian juga dengan imam-imam besar ini. Siapa dia? Tuhan Yesus. Saya tidak mengakui kata imam besar tersebut, apalagi tunduk dan taat. Banyak orang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia tidak tunduk dan tidak taat, sekalipun sudah menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan dia adalah bukan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia datang ke gereja, tetapi Tuhan dia adalah mungkin mamon, mungkin pekerjaannya, mungkin keluarganya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah berhala yang menyebabkan orang tersebut tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, alasan yang kedua, ini alasan yang dilakukan oleh Petrus. Ya, kita menyangkal Tuhan Yesus Kristus oleh karena kita mencari selamat, mencari aman. Ya, sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen sekalipun datang ke gereja, rutin melayani, tapi apa yang terjadi? Ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam kehidupannya, terutama di dalam menghadapi bencana COVID ini. Mereka ketakutan, bukan hanya sekedar takut dihinggapi COVID-19 ini, virus corona, tetapi mereka takut, khawatir akan masa depan. Resesi sedang menanti negara ini, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu masa depan kita bagaimana, karena bencana ini kapan berakhirnya itu pun tidak tahu. Ke gereja tidak boleh, bekerja tidak boleh, ke sekolah tidak boleh. Kita harus menunggu dan terus menunggu. Sampai kapan menunggu? Dan ini menimbulkan kekhawatiran. Nah, pada saat kita sedang dilanda kekhawatiran, kita tidak ingat lagi Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Dia setia di dalam kehidupan kita, dia mengasihi kita, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Yang ada adalah kita ambivalen. Kita diliputi ketakutan dan kekhawatiran sekalipun kita menjadi murid Tuhan Yesus. Inilah yang artinya menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah barang tentu perbuatan kita seperti ini, pada akhirnya nama Tuhan tidak dimuliakan, Yesus tidak dimuliakan di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya orang tidak melihat kemuliaan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memberitakan Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus tidak berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, banyak orang menyangkal Tuhan Yesus Kristus dengan cara berfokus bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia jadi orang Kristen, dia tidak khawatir, dia tidak takut. Karena apa? Fokusnya adalah duit. Fokusnya adalah jabatan, Bapak Ibu, kekuasaan. Ketika dia ada duit, ketika dia memiliki kekayaan, apapun pergumulan yang dia hadapi, dia tidak takut. Karena apa? Duit segala-galanya di dalam kehidupan dia. Ketika dia mendapatkan jabatan, di mana dia berkuasa, dia tidak takut dengan apapun. Karena apa? Kekuasaan ada di tangannya. Dia bisa melakukan apa saja. Inilah dari menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Yudas masih mengakui Tuhan Yesus, tetapi karena kebutuhan hidupnya, dia kepingin kaya. Akhirnya fokusnya kepada uang. Dan akhirnya dia lebih memilih mamon.
akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Banyak orang mungkin dia mencari jabatan. Untuk apa? Untuk dia bisa hidup, untuk dia bisa mendapatkan kekuasaan. Dan akhirnya orang ini menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Sering saya mendengar banyak orang ditawari jabatan tertentu asalkan dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena jodoh, banyak orang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia masih mengakui Tuhan Yesus Kristus. Ini Yudas yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak mungkin lah Pak seperti itu. Kita percaya bukan uang, bukan jabatan, bukan karena wanita kita menyangkal Tuhan Yesus. Memang kita tidak melakukan seperti itu, menyangkal Tuhan Yesus dengan berfokus pada uang, jabatan, ataupun jodoh. Tetapi ketika kita tidak memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang lain, kita sama seperti orang-orang yang fokusnya kepada duit. Kenapa kita tidak melakukan pemberitaan Injil di dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain? Karena kita takut disingkirkan dari masyarakat ini. Kita takut disingkirkan dari pergaulan sosial. Pada akhirnya kita menyembunyikan iman kita untuk mencari selamat. Inilah menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus tidak pernah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti Petrus, di mana situasinya kita menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Situasi kita tidak sama seperti Petrus. Tetapi pada saat kita tidak taat, kita tidak tunduk, kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sedang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hanya sekedar mencari selamat dengan berpaling kepada ilah lain, supaya kita terhindar dari ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita, kita sedang menyangkal Tuhan Yesus. Ketika fokus kita bukan Tuhan Yesus Kristus, fokus kita uang, jabatan, jodoh, pasangan hidup, lalu kemudian kita menyangkal supaya kita bisa selamat, kita sedang menyangkal Tuhan Yesus. Sama ketika kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain, supaya kita tidak tersingkir dari pergaulan di dalam masyarakat, supaya kita tidak tersingkir dari pergaulan sosial, kita sedang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita menyangkal Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan tidak pernah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengakui Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Oleh karena itu, nama Tuhan akan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita, dan orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena kesaksian hidup kita. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati.